Apakah Anda menganggap diri sebagai seseorang yang memiliki keyakinan? Saya yakin sebagian besar orang akan menjawab ya, karena terlepas dari apapun kepercayaan yang dianut, keyakinan terhadap sesuatu merupakan salah satu kekuatan yang menggerakkan umat manusia. Namun, sampai sejauh mana Anda bersedia berkorban demi keyakinan tersebut? Apakah Anda mau hidup hanya bersama orang-orang yang memiliki kepercayaan yang sama dengan Anda? Apakah Anda bersedia meninggalkan sebagian besar teknologi modern dan menjalani kehidupan yang sangat mirip dengan cara hidup para leluhur di masa lampau? Untuk pertanyaan-pertanyaan itu, saya yakin banyak orang akan menjawab tidak. Hidup dalam komunitas yang tertutup serta melepaskan berbagai hal yang ditawarkan dunia modern merupakan tantangan yang sangat berat. Dalam banyak kasus, hanya mereka yang sejak lahir telah menjadi bagian dari komunitas tersebut yang mampu menjalaninya. Salah satu contohnya adalah kaum Yahudi ultra-ortodoks yang akan menjadi pembahasan utama dalam video kali ini. Komunitas-komunitas ini dikenal karena sifatnya yang unik, menarik, sekaligus kompleks. Mereka menjalankan aturan yang sangat ketat dan mempertahankan tradisi yang telah diwariskan selama berabad-abad, yang kemudian membentuk hampir seluruh aspek kehidupan mereka. Mari kita mengenal lebih jauh bagaimana kehidupan di dalam komunitas ini, termasuk berbagai fakta yang jarang diketahui banyak orang dan mungkin akan membuat Anda terkejut. Nomor 1. Asal-usul kaum Yahudi ultra-ortodoks. Kemunculan kelompok Yahudi ultra-ortodoks yang dikenal dengan sebutan Haredim berawal dari kawasan Eropa Timur pada sekitar abad ke-16. Mereka muncul sebagai respons terhadap semakin kuatnya pengaruh modernisasi dan gerakan pencerahan yang mulai mempengaruhi komunitas Yahudi tradisional. Pada masa tersebut, banyak orang Yahudi mulai berintegrasi dengan masyarakat sekuler dan mengadopsi berbagai kebiasaan serta praktik yang dianggap lebih modern. Perubahan ini kemudian melahirkan berbagai gerakan baru seperti reformisme dan Zionisme. Sebagai tanggapan terhadap perkembangan tersebut, muncul sebuah gerakan yang berupaya menjaga tradisi agama dan budaya Yahudi secara ketat. Gerakan ini dipimpin oleh para rabi berpengaruh yang menyerukan kembali kepada ajaran-ajaran Taurat dan Talmud secara lebih ketat dan disiplin. Tujuan mereka adalah mempertahankan kemurnian keyakinan serta adat istiadat Yahudi dengan menjauhkan diri dari berbagai pengaruh luar yang dianggap dapat mengancam identitas mereka. Kaum Haredim kemudian membentuk komunitas-komunitas tertutup agar dapat menjalankan keyakinan mereka tanpa campur tangan dari dunia luar. Mereka memusatkan kehidupan pada kegiatan belajar agama secara mendalam, khususnya melalui yeshiva atau sekolah-sekolah rabbinik. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka berusaha menjalankan hukum-hukum Yahudi secara ketat dan menyeluruh. Sepanjang abad ke-19 dan 20, terutama setelah terjadinya Holocaust, komunitas-komunitas ini berkembang semakin besar dan kuat. Mereka mendirikan permukiman di berbagai negara, termasuk Israel dan Amerika Serikat. Hingga saat ini, kaum Yahudi ultra-ortodoks tetap mempertahankan tradisi mereka dan menjalani gaya hidup yang dalam banyak hal sangat berbeda dari masyarakat modern di sekitar mereka. Nomor 2. Keyakinan dan ajaran. Kaum Yahudi ultra-ortodoks atau Haredim memiliki keyakinan yang sangat mendalam dan berpegang teguh pada penafsiran tradisional terhadap Taurat sebagai kitab suci utama dalam agama Yahudi. Selain itu, mereka juga menjadikan Talmud sebagai sumber penting, yaitu kumpulan teks-teks rabbinik yang berisi penjelasan serta komentar mengenai hukum-hukum Yahudi. Kehidupan kaum Haredim diatur oleh halakah, yaitu sistem hukum keagamaan yang mengatur hampir seluruh aspek kehidupan, mulai dari pola makan, tata cara berinteraksi dengan orang lain, hingga pelaksanaan hari Sabat yang dikenal sebagai Syadat. Bagi kaum Haredim, keimanan menempati posisi yang sangat penting dalam setiap aktivitas sehari-hari. Mereka meyakini bahwa menjalankan mitzvot atau perintah-perintah yang terdapat dalam Taurat merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga kehidupan yang suci dan tetap dekat dengan Tuhan. Oleh karena itu, doa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan mereka dan dilakukan secara rutin setiap hari. Dalam praktiknya, mereka menjalankan 3 kali ibadah doa harian sebagai bentuk pengabdian dan ketaatan kepada Tuhan. Mereka diwajibkan melaksanakan 3 kali doa setiap hari. Selain itu, mempelajari Taurat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan mereka. Banyak anggota komunitas yang menghabiskan berjam-jam setiap harinya untuk mendalami ajaran agama di yeshiva atau lembaga pendidikan keagamaan. Salah satu keyakinan penting lainnya adalah pemisahan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bidang pendidikan maupun kegiatan ibadah. Pemisahan ini dipandang sebagai cara untuk menjaga kesucian diri serta menghindari gangguan yang dapat mengalihkan perhatian dari
dari pengabdian spiritual. Kaum Haredim juga menjalankan Syabat dengan sangat disiplin. Hari istirahat suci ini dimulai saat matahari terbenam pada hari Jumat dan berakhir ketika malam tiba pada hari Sabtu. Selama periode Syabat, segala bentuk pekerjaan dan aktivitas yang dianggap sebagai kerja dilarang dilakukan. Dengan demikian, seluruh anggota komunitas dapat memusatkan perhatian mereka pada doa, pembelajaran agama, serta kebersamaan bersama keluarga. Nomor 3, tidak mengakui Israel sebagai sebuah negara. Bagi siapapun yang mengetahui perjuangan panjang bangsa Yahudi selama berabad-abad untuk mendirikan sebuah negara sendiri, serta berbagai peperangan yang dihadapi Israel setelah berdiri, mungkin sulit membayangkan bahwa ada orang-orang Yahudi yang justru menolak gagasan tersebut. Namun kenyataannya, kelompok seperti itu memang ada. Bahkan sebagian dari mereka secara terbuka mendukung negara Palestina yang selama ini dianggap sebagai salah satu lawan utama Israel. Kaum Haredim ultra-ortodoks, khususnya beberapa kelompok tertentu di dalam komunitas tersebut, meyakini bahwa pembentukan negara Israel bertentangan dengan ajaran agama mereka. Salah satu kelompok yang terkenal dengan pandangan ini adalah Neturei Karta. Menurut keyakinan mereka, berdirinya sebuah negara Yahudi hanya boleh terjadi setelah kedatangan Mesias yang dijanjikan. Mereka menafsirkan Taurat sebagai larangan untuk membentuk negara Yahudi sebelum terjadinya peristiwa ilahi tersebut. Selain itu, kelompok-kelompok ini beranggapan bahwa pendirian Israel merupakan bentuk pembangkangan terhadap kehendak Tuhan karena negara tersebut didirikan melalui proses sekuler dan perjuangan politik, bukan melalui campur tangan spiritual yang mereka yakini seharusnya terjadi. Oleh sebab itu, mereka menentang dengan tegas Zionisme, yaitu gerakan politik yang memperjuangkan keberadaan negara Yahudi. Kelompok Neturei Karta bahkan melangkah lebih jauh dalam keyakinan dan tindakan mereka. Mereka tidak hanya menolak legitimasi negara Israel, tetapi juga secara terbuka mendukung perjuangan rakyat Palestina. Mereka sering ikut serta dalam aksi-aksi pro-Palestina dan dalam beberapa kesempatan menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh Palestina. Menurut pandangan mereka, rakyat Palestina memiliki hak yang sah atas wilayah tersebut. Dukungan ini mereka anggap sebagai bentuk perlawanan terhadap apa yang mereka nilai sebagai pengambil alihan tanah yang tidak sah oleh kaum Zionis. Jika Anda merasa terkejut mendengar pandangan seperti ini, bayangkan betapa rumitnya kehidupan di tengah komunitas yang sebagian besar anggotanya sangat mendukung Israel. Kaum Yahudi ultra-ortodoks yang menolak keberadaan negara Israel hidup dalam situasi yang penuh tekanan, baik dari dalam komunitas mereka sendiri maupun dari lingkungan luar. Keberadaan mereka menunjukkan bahwa bahkan di dalam kelompok yang tampak seragam sekalipun, terdapat keragaman pandangan dan keyakinan yang sangat besar. Apakah Anda sebelumnya sudah mengetahui sisi lain dari kaum Yahudi ultra-ortodoks ini? Silakan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar dan bagikan pandangan Anda mengenai topik tersebut. Nomor 4, penolakan terhadap teknologi. Di dalam berbagai komunitas Yahudi ultra-ortodoks atau Haredim, hubungan dengan teknologi modern merupakan sesuatu yang cukup rumit. Pada banyak komunitas, terdapat penolakan yang cukup kuat terhadap penggunaan perangkat modern seperti telepon pintar, televisi, dan akses internet. Sikap ini muncul karena adanya kekhawatiran bahwa teknologi dapat membawa pengaruh negatif terhadap nilai-nilai yang mereka pegang teguh dan kehidupan religius yang mereka jalani. Nilai-nilai dan tradisi keagamaan merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan mereka. Mereka merasa khawatir bahwa akses tanpa batas terhadap informasi dan hiburan yang berasal dari dunia sekuler dapat merusak keyakinan agama dan menjauhkan anggota komunitas dari kehidupan yang penuh pengabdian. Untuk menjaga kemurnian spiritual, banyak kaum Haredim menerapkan berbagai aturan yang ketat. Mereka menggunakan telepon seluler khusus yang hanya memiliki fungsi dasar tanpa akses internet, serta memasang sistem penyaring atau pemblokir konten pada komputer yang digunakan. Beberapa kelompok seperti kaum Hasidim bahkan sepenuhnya menghindari televisi dan bioskop karena menganggap keduanya sebagai sumber pengaruh yang tidak bermoral. Penolakan terhadap teknologi modern ini bertujuan untuk mempertahankan lingkungan yang menempatkan pembelajaran agama dan kehidupan komunitas sebagai pusat dari aktivitas sehari-hari. Menurut Anda sendiri, bagaimana rasanya menjalani kehidupan dengan berbagai pembatasan teknologi seperti itu? Bagikan pendapat dan kesan Anda di kolom komentar. Nomor 5. Pakaian dan penampilan. Gambaran mengenai kaum Yahudi ultra-ortodoks tentu sudah ada di benak banyak orang yang menyaksikan video ini. Namun, apakah Anda mengetahui makna di balik pakaian yang mereka kenakan? Jika jawabannya belum, tidak perlu khawatir karena sekarang saya akan menjelaskannya secara lebih rinci. Mari kita mulai dari cara berpakaian kaum pria. Pria-pria ultra-ortodoks mudah dikenali melalui pakaian tradisional mereka. Salah satu yang paling umum adalah kapota, yaitu mantel panjang berwarna hitam yang sering digunakan terutama saat Syabat maupun pada berbagai acara penting lainnya. Mereka juga mengenakan kemeja putih yang melambangkan kesucian, serta celana berwarna gelap yang menjadi bagian dari penampilan sehari-hari. Salah satu ciri yang paling menonjol adalah penggunaan topi. Bentuk topi yang dikenakan dapat berbeda-beda tergantung komunitasnya.
Ada stremel, yaitu topi berbahan bulu yang biasa dipakai oleh kaum Hasidim pada perayaan atau kesempatan istimewa, dan ada pula fedora yang lebih umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Topi-topi tersebut bukan sekedar pelengkap penampilan, melainkan simbol penghormatan dan rasa hormat kepada Tuhan. Gaya rambut pria ultra-ortodoks juga memiliki makna yang mendalam. Mereka membiarkan rambut di bagian telipis tumbuh memanjang membentuk ikal yang dikenal sebagai payot. Tradisi ini berasal dari penafsiran terhadap Taurat yang melarang mencukur bagian samping kepala. Sementara itu, kaum perempuan berpakaian dengan cara yang mencerminkan kesopanan dan kehormatan. Pakaian yang menutupi siku, lutut, dan dalam banyak kasus juga bagian leher merupakan standar yang umum diterapkan. Gaun dan rok panjang lebih sering digunakan, sedangkan celana biasanya dihindari. Salah satu ciri khas lainnya adalah penutup kepala bagi perempuan yang telah menikah. Mereka menggunakan wig, kerudung, atau topi untuk menutupi rambut. Praktik ini dipandang sebagai simbol kesopanan serta penghormatan terhadap ikatan pernikahan. Nomor 6. Kota kaum ultra-ortodoks. Bnei Brak yang terletak di wilayah tengah Israel dikenal sebagai pusat utama kehidupan kaum ultra-ortodoks di negara tersebut. Kota ini didirikan pada tahun 1924 oleh orang-orang Yahudi Ortodoks yang berasal dari Polandia dan dalam waktu yang relatif singkat berkembang menjadi pusat kehidupan keagamaan Yahudi yang sangat penting. Saat berjalan di jalan-jalan Bnei Brak, pengunjung akan sering melihat pria mengenakan mantel hitam panjang dan topi hitam, sementara para perempuan tampil dengan pakaian yang sopan dan tertutup. Pemandangan ini mencerminkan ketaatan masyarakat terhadap tradisi dan aturan agama yang mereka pegang teguh. Penduduk Bnei Brak menjalani kehidupan yang relatif terpisah dari sebagian besar masyarakat Israel lainnya. Mereka membangun komunitas tertutup dan menjalankan hukum-hukum halakah dengan sangat disiplin. Kehidupan sehari-hari mereka berpusat pada sinagog, yeshiva, dan kegiatan pembelajaran agama dengan perhatian besar terhadap pendidikan dan pelestarian keyakinan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Meski demikian, tingkat keterpisahan ini terkadang membuat para pendatang atau wisatawan yang tidak memiliki keyakinan serupa merasa kurang diterima. Orang asing yang berkunjung ke kota tersebut mungkin akan mendapat tatapan penuh rasa ingin tahu atau bahkan kecurigaan, terutama apabila pakaian mereka tidak sesuai dengan standar kesopanan yang berlaku di lingkungan setempat. Meskipun Bnei Brak dikenal sebagai pusat kehidupan keagamaan yang sangat aktif dan dinamis, tingkat kedisiplinan yang tinggi di kota tersebut juga dapat menjadi tantangan tersendiri. Kepatuhan yang sangat kuat terhadap tradisi serta sikap hati-hati terhadap pengaruh dari luar menciptakan lingkungan yang meskipun kaya secara spiritual bagi para penghuninya, dapat terasa tertutup dan sulit diakses oleh orang-orang yang tidak memiliki keyakinan yang sama. Nomor 7. Tersebar di berbagai belahan dunia. Selain menempati berbagai kota dan kawasan di Israel, kaum Yahudi ultra-ortodoks juga tersebar di banyak negara lain sambil tetap mempertahankan komunitas yang kuat dan saling terhubung. Di luar Israel, komunitas terbesar dapat ditemukan di Amerika Serikat, terutama di sejumlah kawasan di New York seperti Williamsburg, Borough Park, dan Crown Heights. Di Inggris, wilayah Stamford Hill menjadi rumah bagi populasi Harebim yang cukup besar. Selain itu, komunitas-komunitas penting lainnya juga dapat dijumpai di kota-kota seperti Montreal di Provinsi Quebec, Kanada, serta Antwerp di Belgia. Dimanapun mereka berada, komunitas-komunitas tersebut berupaya mempertahankan tradisi mereka melalui keberadaan sekolah, sinagoga, pasar, dan berbagai lembaga yang melayani kebutuhan masyarakat mereka. Dengan cara tersebut, gaya hidup serta praktik keagamaan mereka tetap terjaga, meskipun berada jauh dari Israel. Nomor 8. Persoalan pajak dan kewajiban negara. Salah satu aspek yang sering menjadi perdebatan terkait komunitas ultra-ortodoks di Israel adalah pengecualian mereka dari wajib militer, serta dalam banyak kasus keterlibatan yang lebih rendah dalam pasar kerja formal yang berdampak pada kontribusi pajak yang lebih kecil. Sejak berdirinya negara Israel, terdapat ketentuan khusus yang memberikan pengecualian wajib militer bagi para pelajar yeshiva agar mereka dapat sepenuhnya mendedikasikan diri untuk mempelajari Taurat. Kesepakatan yang pada awalnya hanya berlaku bagi sejumlah kecil pelajar tersebut, kemudian berkembang secara signifikan seiring waktu dan menjadi salah satu sumber ketegangan dalam masyarakat Israel. Banyak pria Haredim menghabiskan sebagian besar masa dewasa mereka untuk belajar di yeshiva. Akibatnya, tingkat partisipasi mereka dalam dunia kerja cenderung lebih rendah dibandingkan kelompok masyarakat lainnya. Kondisi ini menyebabkan sebagian komunitas sangat bergantung pada bantuan pemerintah maupun sumbangan dari berbagai pihak. Situasi tersebut memunculkan kritik dari sebagian kalangan masyarakat yang menganggap kondisi tersebut kurang adil. Pengecualian dari wajib militer serta kontribusi pajak yang lebih rendah seringkali menjadi sumber perdebatan, terutama di negara yang menempatkan pertahanan dan pembangunan ekonomi sebagai aspek yang sangat penting. Pandangan bahwa sebagian besar penduduk tidak memikul tanggung jawab yang sama dalam bidang pertahanan maupun ekonomi seringkali memicu diskusi yang cukup panas mengenai kesetaraan dan tanggung jawab sebagai warga negara. Hingga saat ini, menemukan keseimbangan antara penghormatan terhadap tradisi keagamaan dan kebutuhan sebuah negara modern yang inklusif masih menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi Israel. Nomor 9.
Peran perempuan. Peran perempuan dalam komunitas Yahudi ultra-ortodoks ditentukan oleh pembagian tugas yang jelas berdasarkan ajaran agama dan tradisi budaya yang telah berlangsung lama. Perempuan dipandang sebagai fondasi utama keluarga dan rumah tangga, dengan tanggung jawab utama berupa membesarkan anak-anak serta menjaga agar kehidupan keluarga tetap sesuai dengan hukum-hukum halakha. Mendidik anak-anak sesuai norma dan nilai-nilai keimanan Yahudi merupakan salah satu tugas paling penting yang diemban oleh para ibu. Walaupun sebagian perempuan juga bekerja di luar rumah, biasanya mereka memilih bidang pekerjaan yang memungkinkan pengaturan waktu yang lebih fleksibel sehingga dapat tetap menjalankan tanggung jawab keluarga. Namun demikian, peluang pekerjaan yang tersedia bagi perempuan dalam komunitas ini seringkali lebih terbatas dibandingkan kaum pria. Profesi seperti mengajar di sekolah keagamaan khusus perempuan, bekerja sebagai sekretaris atau menjalankan usaha kecil di lingkungan komunitas merupakan beberapa pekerjaan yang paling umum dijumpai dalam praktik kehidupan sehari-hari. Dalam praktik keagamaan, perempuan memiliki peran yang berbeda dan umumnya tidak ikut serta dalam aktivitas yang sama dengan laki-laki. Di sinagoga misalnya, terdapat pemisahan fisik antara pria dan wanita. Selain itu, perempuan tidak berpartisipasi dalam beberapa upacara keagamaan maupun pembacaan Taurat yang biasanya dilakukan oleh kaum pria. Nomor 10, kasus-kasus penyalahgunaan dan kekerasan. Sayangnya, seperti halnya banyak komunitas tertutup lainnya, kelompok Yahudi ultra-ortodoks juga tidak sepenuhnya terbebas dari berbagai permasalahan serius, termasuk kasus penyalahgunaan dan kekerasan. Dalam beberapa tahun terakhir, muncul berbagai laporan mengenai kekerasan fisik, emosional, maupun seksual yang terjadi di dalam komunitas-komunitas tersebut. Banyak dari kasus ini tidak terungkap ke publik karena adanya budaya diam serta kecenderungan untuk menyelesaikan persoalan secara internal tanpa melibatkan aparat atau lembaga negara. Para korban seringkali menghadapi tekanan yang sangat besar untuk tetap bungkam karena takut dikucilkan, dipermalukan, atau bahkan mengalami berbagai bentuk pembalasan. Dalam beberapa situasi, struktur komunitas yang terdiri dari pemimpin agama dan lembaga pendidikan dinilai kurang mampu memberikan perlindungan yang memadai kepada para korban. Terkadang, menjaga nama baik komunitas dianggap lebih penting dibandingkan memastikan keselamatan dan kesejahteraan individu yang menjadi korban. Kondisi seperti ini dapat menciptakan lingkungan yang memungkinkan pelaku bertindak dengan tingkat kebebasan yang lebih besar dan minim konsekuensi. Meskipun demikian, sejumlah penyintas dengan berani memilih untuk mematahkan budaya diam tersebut. Mereka menggunakan media sosial serta berbagai organisasi pendamping sebagai sarana untuk menceritakan pengalaman yang pernah mereka alami. Pengungkapan ini telah meningkatkan kesadaran masyarakat luas, sekaligus mendorong munculnya tekanan agar dilakukan perubahan dari dalam komunitas maupun melalui keterlibatan pihak berwenang. Namun perlawanan terhadap perubahan di sebagian komunitas ultra-ortodoks masih cukup kuat. Keengganan untuk melibatkan lembaga negara, serta kebiasaan menyelesaikan masalah secara internal seringkali menjadi hambatan dalam menerapkan reformasi yang lebih efektif. Oleh karena itu, perjuangan untuk memperoleh keadilan dan perlindungan bagi para korban tetap menjadi persoalan yang mendesak dan sangat kompleks. Nomor 11, memiliki banyak anak. Keluarga-keluarga ultra-ortodoks dikenal karena umumnya memiliki jumlah anak yang cukup banyak. Kondisi ini mencerminkan perpaduan antara keyakinan agama dan tradisi budaya yang mereka anut. Dalam ajaran Yahudi, khususnya menurut penafsiran ultra-ortodoks, memiliki keturunan dipandang sebagai perintah ilahi yang harus dijalankan. Karena itu, pasangan suami istri didorong untuk membangun keluarga besar. Ayat-ayat dalam kitab suci seperti bertumbuhlah dan beranak cuculah dipahami secara harfiah. Oleh sebab itu, memiliki banyak anak dianggap sebagai anugerah sekaligus tanggung jawab suci yang diberikan oleh Tuhan. Rata-rata keluarga Haredi dapat memiliki 6 hingga 10 anak. Bahkan dalam beberapa kasus jumlahnya bisa lebih banyak lagi. Tingginya angka kelahiran tersebut memberikan dampak yang besar baik terhadap kehidupan keluarga maupun terhadap masyarakat secara luas. Di dalam keluarga, anak-anak yang lebih tua seringkali membantu merawat adik-adik mereka. Pendidikan dan pengasuhan di rumah menjadi tanggung jawab bersama yang melibatkan seluruh anggota keluarga. Kehidupan keluarga sangat terpusat pada praktik-praktik keagamaan, mulai dari doa harian, pembelajaran Taurat, hingga pelaksanaan Syabat dan berbagai hari raya Yahudi lainnya. Dari sisi ekonomi, membiayai keluarga yang sangat besar tentu bukan hal yang mudah. Banyak keluarga bergantung pada bantuan pemerintah serta dukungan dari jaringan komunitas yang kuat. Keterlibatan sebagian pria yang relatif terbatas dalam pekerjaan formal karena fokus mereka pada studi agama juga menambah tekanan terhadap kondisi keuangan keluarga. Selain itu, pertumbuhan populasi yang sangat cepat di komunitas ultra-ortodoks membawa dampak terhadap kebutuhan infrastruktur dan layanan publik di wilayah tempat mereka tinggal. Kondisi tersebut menuntut adanya perencanaan yang matang serta dukungan berkelanjutan dari berbagai pihak.
Bagaimana komunitas-komunitas ini menyeimbangkan cita-cita agama untuk memiliki keluarga besar dengan berbagai tantangan praktis dan ekonomi yang muncul di dunia modern merupakan persoalan yang rumit dan terus berkembang dari waktu ke waktu. Apakah Anda menikmati pembahasan mendalam mengenai kehidupan kaum Yahudi ultra-ortodoks ini? Jika Anda tertarik untuk terus mengenal berbagai budaya, masyarakat, dan fenomena menarik lainnya yang ada di dunia, jangan lupa untuk mengikuti kanal ini. Terima kasih banyak karena telah menyaksikan hingga akhir, dan sampai jumpa pada petualangan berikutnya.